Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, momen pergantian tahun Masehi selalu disambut dengan gegap gempita. Orang-orang menunggu detik demi detik hingga tiba pukul 00 tengah malam. Ketika tiba pukul 00, pergantian tahun Masehi ini disambut dengan luapan kegembiraan. Suara trompet bergema, kembang api meluncur ke langit, indah bertebaran, memperlihatkan betapa gembiranya mereka menyambut pergantian tahun Masehi. Mereka yang bergembira menyambut pergantian tahun itu sebagian besar adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Dalam pandangan syariat Islam, perbuatan ini sangat tercela. Apalagi pada saat pergantian tahun Hijriyah, dia diam, tidak ada berbuat apa-apa menyambut pergantian tahun Hijriyah. Padahal pergantian tahun Hijriyah itu adalah tahun baru Islam, tahun barunya umat Islam. Tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Justru pergantian tahun, entah milik siapa, tapi yang jelas bukan tahun baru Islam, mereka menyambutnya dengan luapan kegembiraan yang luar biasa. Mereka begitu gembira. Sebetulnya apa yang digembirakan? Apakah dengan bergantinya tahun ini usia kita bertambah, kesempatan hidup kita bertambah? Tidak. Kata Nabi, apabila ditiupkan ruh pada janin seorang bayi, dituliskan rezekinya, jodohnya, mautnya. Mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan jangankan bertambah, malah jatah hidup kita ini semakin berkurang. Kalau kita hidup ini tinggal 10 tahun lagi, berarti sekarang tinggal 9 tahun lagi. Kalau jatah umur kita tinggal 5 tahun lagi, berarti sekarang tinggal 4 tahun lagi. Kalau tinggal 1 tahun lagi, berarti kita tinggal menunggu saat-saat kematian. Tahun demi tahun yang kita lewati, bulan demi bulan yang kita lewati, minggu demi minggu yang kita lewati, hari demi hari yang kita lewati, jam demi jam yang kita lewati, menit demi menit yang kita lewati, detik demi detik yang kita lewati, semakin mendekatkan kita pada saat-saat kematian. Jadi seharusnya di pergantian tahun itu kita merenung, kita muhasabah sampai umur kita sebegini
sampai menginjak tahun 2020, persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi kematian? Apakah kita yakin kalau kita mati ini kita selamat? Apakah kita yakin kalau kita mati ini masuk surga pasti terhindar dari neraka? Ini harus jadi renungan. Kata Nabi, orang yang di dunia dia merasa aman, tenang-tenang saja, seolah-olah dia yakin bakal selamat di akhirat nanti, maka di akhirat nanti didatangkan rasa cemas, rasa takut. Artinya dia akan masuk neraka. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa waktu di dunia dia merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir kalau di akhirat nanti dia tidak selamat, lalu dia melakukan persiapan, membuat amalan, maka kata Nabi di akhirat nanti akan didatangkan rasa aman, tenang. Itu tandanya dia akan masuk surga. Nah, jadi di pergantian tahun ini seharusnya kita ini merenung, kita ini muhasabah, ya. Dan kita bertekad di sisa kehidupan umur kita ini, kita ingin maksimal mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, amal ibadah, mempersiapkan hidup menghadapi kematian. Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman bertakwalah. Kenapa yang dipanggil orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang mampu untuk bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Apa yang telah dipersiapkannya untuk menghadapi kematian. Apa yang sudah dipersiapkannya untuk menghadapi akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah menilai apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan dari apa yang telah kau kerjakan. Jadi tidak tepat kalau pergantian tahun ini kita isi dengan luapan kegembiraan, hura-hura, bahkan berbuat maksiat. Seharusnya pergantian tahun ini diisi dengan renungan, dengan muhasabah. Itu yang seharusnya dilakukan. Apalagi sampai kita merayakannya. Padahal ini ada umat agama lain yang merayakannya. Dia tidak memilih Natal, dia memilih tahun baru. Ya. Nah, jadi kita ikut bersamanya. Nauzubillah. Kata Nabi, barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia mengikuti jejak kaum itu, maka dia di akhirat nanti dibangkitkan bersama kaum itu. Ya. Maka hendaknya ini jadi renungan kita, jadi bahan pemikiran kita. Hendaknya peristiwa pergantian tahun baru Masehi ini kita tidak berlebihan, ya. Tidak merayakannya. Kita harus bala muhasabah, kita harus memikirkan
nasib kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman, berikan kita hidayah agar kita punya kekuatan untuk membuat amalan takwa. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari azab neraka, sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Mudah-mudahan juga kita sekeluarga seluruhnya dimasukkan oleh Allah di dalam surga yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat 63, tilkal jannati lati nuris min ibadina man kana taqiyah. Itulah surga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan, bahan pemikiran kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.